Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sektor Jaya Sargopa Devi dengan NIM 3 digit terakhir saya 026 dari kelas A praktikum dari TRO 2024. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar simuling dalam MATLAB. Nah, MATLAB itu bahasa pemrograman tingkat tinggi dan lingkungan komputasi interaktif yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB sangat populer di kalangan insinyur dan ilmuwan karena kemampuannya yang luar biasa dalam komputasi numerik, analisis data, visualisasi, dan pengembangan algoritma. Keunggulan utamanya kemudahan dalam mengolah matriks dan data dalam bentuk array. Terus Simulink itu lingkungan grafis yang terintegrasi langsung di dalam MATLAB. Dengan Simulink kita bisa membuat model, melakukan simulasi, dan menganalisis sistem dinamis menggunakan diagram blok. Ini sangat memudahkan kita untuk memvisualisasikan sistem yang kompleks tanpa harus menulis kode baris per baris. Konsep modeling dan simulasi. Modeling atau pemodelan adalah proses membuat representasi matematis atau virtual dari sebuah sistem di dunia nyata. Contohnya, membuat model matematis dari sistem suspensi mobil. Simulasi adalah proses menjalankan model tersebut seiring berjalannya waktu untuk mengamati dan menganalisis perilakunya. Dengan simulasi, kita bisa menguji berbagai skenario. Misalnya, apa yang terjadi jika suspensi melewati jalur lubang, tanpa harus membuat prototipe fisik yang mahal dan memakan waktu. Dasar sistem dinamis, transformasi Laplace, dan fungsi alih. Untuk menganalisis sistem dinamis, kita sering menggunakan alat matematika yang kuat. Transformasi Laplace, metode untuk mengubah persamaan diferensial yang rumit dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar yang lebih sederhana dalam domain frekuensi. Ini membuat analisis sistem menjadi jauh lebih mudah. Fungsi alih atau fungsi transfer itu inti dari pemodelan sistem kontrol. Fungsi alih yang biasa dinotasikan sebagai GS adalah perbandingan antara output sistem terhadap inputnya dalam domain Laplace dengan asumsi semua kondisi awal adalah nol. Fungsi alih ini mempresentasikan karakteristik internal dari sebuah sistem. Pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Prinsip fungsi alih ini bisa diterapkan pada berbagai jenis sistem. Sistem mekanik, contohnya sistem penggas massa peredam, ya kan? Terus dengan menggunakan hukum Newton 2, kita bisa menurunkan persamaan geraknya dan mengubahnya menjadi fungsi alih. Dan sistem elektrik, contoh paling umum adalah rangkaian RLC. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff, kita dapat menemukan hubungan antara tegangan input dan output, lalu menentukan fungsi alihnya. Sistem hidrolik seperti sistem level air dalam sebuah tangki, lalu aliran masuk dan keluar dapat dimodelkan untuk mendapatkan fungsi alih yang menggambarkan ketinggian air sebagai outputnya. Pengenalan sistem kontrol dengan diagram blok. Sistem kontrol bertujuan mengatur output sebagai sistem agar sesuai dengan nilai yang kita inginkan atau yang disebut set point. Diagram blok adalah cara standar untuk menggambarkannya. Sebuah sistem kontrol loop tertutup atau feedback yang sangat dasar terdiri dari controller, itu otak dari sistemnya, sebagai pembanding set point dengan hasil pengukuran dan memutuskan tindakan koreksi. Terus ada set point, acuan yang kita inginkan. Terus ada plan proses, sistem fisik yang ingin kita kontrol, misalnya motor, panas, terus ketinggian air, dan lain-lainnya. Ada output, respon aktual dari sistem, gitu kan. Terus ada sensor sebagai pengukur output dan mengirimkan nilainya kembali untuk dibandingkan dengan set point. Dasar Simulink. Cara penggunaan Simulink itu pertama buka MATLAB, terus bisa ketik Simulink di command window atau klik icon Simulink di toolbar. Nah, kalau aku biasanya pakainya klik icon Simulink di toolbar. Terus pilih blank model untuk membuat lembar kerja baru.
terus muncul jendela Simulink Library Browser. Disinilah semua blok kita butuhkan berada, drag and drop. Jadi kalau tuh kita drag terus kita drop, udah gitu. Menghubungkan blok, klik pada port output sebuah blok dan tarik garis port input like-nya. Mengatur parameter, klik 2 kali sebuah blok untuk mengubah pengaturannya. Menjalankan simulasi, atur waktu simulasi, klik tombol run untuk melihat hasilnya. Terus ini ada source block, ya kan. Blok ini generator sinyal atau input untuk sistem kita. Step memberikan sinyal loncatan dari satu nilai ke nilai lain pada waktu tertentu berguna menguji respon sistem. Sine wave menghasilkan sinyal sinusoidal konstan, menghasilkan nilai konstan. Terus ada matrix user defined function. Matrix itu untuk operasi melibatkan matrix. Terus MATLAB function block yang memungkinkan kita menulis kode script MATLAB sendiri di dalam blok Simulink. Terus ada syn block, blok tujuan. Blok ini digunakan untuk menampilkan atau menyimpan hasil simulasi. Scope ini seperti osiloskop virtual untuk menampilkan grafik sinyal terhadap waktu. Display menampilkan nilai numerik dari sinyal pada saat simulasi berakhir. Math library berisi blok-blok untuk operasi matematika. Add atau subtract untuk menjumlahkan atau mengurangkan sinyal. Gain mengalihkan sinyal dengan sebuah konstanta. Terus product atau divide, perkalian atau pembagian antar sinyal. Terus ini ada lookup tables berguna menggunakan sistem non-linear berdasarkan data table yang kita definisikan. Ada subsystem memungkinkan kita untuk mengelompokkan beberapa blok menjadi satu blok tunggal. Terus ada selektor itu untuk memilih elemen tertentu dari sebuah vektor atau matrix. Switch berfungsi kayak saklar, akan meneruskan sinyal dari input pertama atau kedua berdasarkan kondisi pada input control. Terus ada mux, demux, sama mux creator. Mux itu multiplexer menggabungkan beberapa sinyal individu menjadi satu sinyal vektor. Terus demux itu memisahkan sinyal vektor menjadi sinyal-sinyal individu. Nah, terus bus creator mirip seperti mux sama demux, tapi untuk sinyal bus lebih terstruktur di mana setiap sinyal di dalamnya bisa memiliki nama. Terus logic expression seperti operasi logika and or not berguna sebagai sistem kontrol digital dan logika. Using and file kita dapat mengintegrasikan script MATLAB dengan Simulink. Misalnya kita bisa mendefinisikan semua parameter sistem seperti nilai RLC di dalam file, lalu menjalankannya sebelum simulasi. Ini membuat model kita lebih rapi dan mudah diubah. Dan terima kasih. Jadi aku akan praktekin di sini penggunaan Simulink. Adalah praktek Simulink ya teman-teman. Nah, ini kita pencet yang Simulink-nya. Terus kita pakainya blank model. Terus situ ini tadi aku udah pencet kan start page. Nah, ini udah di dalam Simulink-nya ya kan. Nah, pertama-tama kita cari library browser. Ini aku cepetin aja videonya teman-teman. Nah, ini tuh ada ini kita drag terus kita drop ya kan si demux-nya. Nah, ini tuh agak lumayan lama, aku nggak tahu kenapa gitu kan. Terus bisa di double klik juga, terus kita cari misalnya mux gitu kan. Terus ini ada gain kan. Ini aku berusaha buat pindahin ya, lumayan susah juga buat pindahinnya, jadi harus benar-benar pas di tengahnya gitu. Nah,
baru bisa dipindahin. Nah, ini juga Demux ya kan, pindahin ya api aja. Terus ini gain. Nah, ini aku pertama contohin dulu ke si Demux ya teman-teman, yang sinyalnya tuh individu atau masing-masing gitu kan, kayak tadi di PPT. Terus habis itu ada sine wave. Ini tuh buat ngelihat sinyal sinusoidal atau sumber sinyal sinusoidal ya. Terus ini scope tuh tadi kan buat kayak osiloskop fungsinya kan. Misalnya kita lihat dulu, ini kita pakai si yang box dulu. Nah, ini tuh ada yang udah di multiplexer dan ada yang belum di multiplexer ya kan? Nah, ini kita pencet run. Terus kita bisa klik si scope-nya. Nah, ini itu yang apa ya, yang di multiplexer gitu. Nah, terus ini penilai G-nya kita ubah, terus jadi ada dua sinusoidal gitu. Yang satu yang belum di multiplexer, yang satu lagi yang udah di multiplexer gitu. Terus ini untuk Demux sendiri, itu Demux harus dua scope-nya biar bisa ngebaca dari masing-masing sinyal gitu kan. Nah, ini contohnya yang satu ya kan. Terus habis itu kalau kita pencet lagi yang satunya, nah ini gitu. Nah, terus ini yang selanjutnya adalah untuk yang konstan. Terus konstannya 2. Terus ini kita cari yang math operation, ini yang add ya, buat penjumlahan gitu kan. Terus habis itu untuk ngelihat hasil penjumlahannya benar apa enggak, kita cari display. Ya, display oke aja ya kan. Jadi kita tinggal rangkai aja masing-masing teman-teman. Nah, ini misal kita tulis 69 gitu kan. Ini kita konekin ke situ, terus ini 69 tambah 1 kan. Nah, hasilnya 70 kan. Nah, ini kalau di run benar gak hasil 70 gitu kan. Nah, display itu buat menunjukkan jumlahnya dari hasil pertambahan gitu ya. Mungkin segitu aja penjelasan dari aku ya teman-teman.